Dalam proses pembuatan semen, bahan baku yang akan digunakan harus menjalani berbagai proses agar ukurannya sesuai, sehingga bisa menghasilkan semen yang berkualitas. Saat ini, sudah tersedia berbagai teknologi yang membuat proses grinding berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang baik juga. Dalam video kali ini, kita akan melihat lebih lanjut mengenai teknologi grinding yang ada dalam industri semen. Insan SIG, melalui video ini, kita akan mengenal power consumption, kontrol proses, peralatan, dan teori penggilingan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman menyeluruh tentang power consumption pabrik, kontrol proses yang tepat, dan pemahaman penuh tentang peralatan dan teori penggilingan. Proses grinding dalam industri semen bertujuan untuk membuat luas permukaan yang tinggi dengan mengecilkan ukuran material sehingga reaksi kimia dapat berlangsung dengan baik. Grinding sendiri dilakukan pada 3 tahapan pembuatan semen. Hasil proses grinding dipengaruhi oleh tipe separator dan jenis operasinya. Berikut ini adalah macam-macam tipe mill dalam proses grinding. 1. Raw mill, yaitu untuk proses mill dari bahan baku semen yang berfungsi untuk A. Size reduction atau target reject pada 90 dan 200 mium. B. Mengeringkan material. 2. Semen mill, yaitu mill untuk jenis pure atau compound semen yang berfungsi untuk A. Size reduction. B. Manajemen untuk dehidrasi gypsum. 3. Fuel mill untuk coal dan petcoke yang berfungsi untuk A. Size reduction atau target 90 mium. B. Mengeringkan material. Selanjutnya, kita akan membahas teknologi mill. Terdapat 4 teknologi yang digunakan, yaitu 1. Ball mill. 2. Vertical mill. 3. Roller press. 4. Hollow mill. Dan serta 3 desain mill, yaitu 1. Open circuit. 2. Closed circuit. 3. Pre-grinding, hybrid grinding, dan lain-lain. Pada ball mill terdapat bagian penting dalam prosesnya, yaitu terdapat air swap mill di mana material dikeluarkan oleh ventilasi udara, lalu compound mill yang menggunakan end discharge, serta birotary mill yang menggunakan central discharge. Ball mill yaitu mesin yang menggunakan skema tumbukan dan gesekan antara bola-bola baja dengan material untuk menghancurkan material bahan baku semen ini dapat divariasikan dalam desain open atau closed circuit. Untuk keunggulan ball mill menggunakan open circuit antara lain 1. Simple operation. 2. Simple maintenance. 3. Highest reliability. 4. Biaya investasi lebih murah. Sedangkan kerugiannya adalah 1. Tidak terdapat kontrol kehalusan. 2. PSD yang range-nya masih lebar. 3. Suhu tinggi. 4. Kapasitas pengeringan terbatas. Sedangkan ball mill dengan closed circuit mempunyai deskripsi sebagai berikut. 1. Terdapat kontrol kehalusan. 2. Mungkin untuk high fineness. 3. Fleksibilitas operasi tinggi. 4.
higher output, better efficiency. 5. Kontrol suhu lebih baik. 6. PSD lebih seragam. Dan 7. Biaya investasi lebih tinggi. Untuk teknologi mill berikutnya yaitu Birotary Mill. Birotary Mill pada closed circuit mempunyai deskripsi sebagai berikut. 1. Kapasitas ventilasi yang tinggi untuk drying materials. 2. Serta terdapat false air. Sedangkan teknologi terakhir yaitu Air Swept Mill. Air Swept Mill pada closed circuit mempunyai deskripsi sebagai berikut. 1. Kapasitas ventilasi yang tinggi untuk drying materials. 2. Serta konsumsi power yang tinggi. Kemudian, untuk vertical mill yang memanfaatkan bentuk vertikal dan 4 langkah kerja dengan desain closed circuit mempunyai keunggulan sebagai berikut. 1. Faktor efisiensi tinggi. 2. Kapasitas pengeringan tinggi. 3. Dikombinasikan dengan grinder, separator, dan dryer dalam satu unit. 4. Cocok untuk batu bara dan raw material grinding dengan moisture content yang tinggi. Sedangkan untuk kerugian vertical mill antara lain: 1. Operasi yang lebih kompleks. 2. Reliability, maintenance cost. 3. Getaran tinggi. Dan 4. Perlu manajemen dehidrasi gipsum pada semen grinding. Berikutnya adalah roller press, yaitu mesin yang memanfaatkan celah di antara dua buah roller untuk menekan material. Mempunyai keunggulan sebagai berikut. 1. Faktor efisiensi tinggi. 2. Compact installation. 3. Produksi menjadi meningkat ketika digunakan sebagai pre-grinding. Sedangkan, kerugian mesin jenis ini antara lain: 1. Biaya investasi tinggi. 2. Operasi yang kompleks. 3. Reliability. Selanjutnya, kita akan membahas grinding media charge dan mill lining dalam ball mill. Proses grinding di dalam mill adalah proses transfer energi melalui pergerakan bola dengan efisiensi yang rendah. Dengan menyamakan ukuran bola-bola tanpa melupakan efek dari liner. Faktor yang mempengaruhi performansi ball mill adalah ukuran bola, volume keterisian dalam ball mill, dan kecepatan putar. Energi yang digunakan untuk proses penggilingan di tube mill hanya sekitar 5% dari total energi diterima. Sisanya diubah menjadi friksi antar partikel dengan elemen-elemen mill dan menghasilkan panas. Untuk partikel berukuran besar pada tahap awal, proses penggilingan sangat efektif dengan sistem penghancuran atau tumbukan. Untuk penggilingan lanjutan untuk mendapatkan ukuran yang lebih halus, penggilingan harus dilakukan dengan sistem pengerusan. Ini seperti kita membuat sambal. Untuk tahap awal, kita pasti akan menumbuk dulu cabai, bawang, tomat, dan lain-lain. Ketika sudah hancur, baru kita lakukan pengerusan atau mengulek bahan tersebut sampai halus. Aturan yang digunakan adalah penggilingan dengan proses pengerusan harus dimulai jika residu atau sisa pada ayakan ukuran 2,5 mm maksimal 5%.
Untuk mendapatkan penggilingan yang paling efektif, ukuran grinding media harus lebih besar dari ukuran material. Pada tabel terlihat perbandingan ukuran grinding media terhadap ukuran klinker. Lifting liner terdapat di kamar 1 yang berfungsi untuk mengangkat dan menjatuhkan grinding media sehingga impact atau tumbukan dapat cukup kuat untuk memecah partikel yang besar. Grinding media tidak boleh terangkat terlalu tinggi karena jika terlalu tinggi, grinding media akan menumbuk liner yang dapat mengakibatkan pecahnya grinding media dan mempercepat keausan grinding media dan liner. Pada penggilingan di kamar 2 atau fine grinding compartment, dibutuhkan grinding media yang lebih kecil dan dibutuhkan gaya friksi untuk penggerusan, sehingga tidak dibutuhkan liner untuk mengangkat grinding media. Grinding media yang besar akan membuat ruang kosong sedangkan grinding media berukuran kecil akan sangat rapat, sehingga ruang kosong juga sedikit. Untuk menjaga volume grinding media sesuai dengan filling degree yang diinginkan agar mendapatkan penggilingan yang efektif dan efisien, maka grinding media yang dimasukkan harus dikombinasikan ukurannya dengan acuan, berat grinding media, dan surface area. Dalam prosesnya, mill akan dibantu oleh separator yang berfungsi bukan sebagai grinding, namun untuk memisahkan partikel hasil penggilingan sesuai dengan ukuran yang diinginkan, sehingga akan meningkatkan efisiensi mill. Kualitas closed circuit ditentukan oleh besarnya nilai circulating load atau CL adalah semakin besar nilai CL maka 1. Semakin besar material kembali ke mill. 2. Semakin singkat waktu retensi. Insan SIG, Anda telah sampai pada bagian akhir dari video pembelajaran ini. Dalam video ini, Anda sudah mengenal proses grinding dan berbagai mill yang digunakan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.